Kalau figuritas saya lebih banyak sebetulnya di rumah sebagai seorang ayah bagi 3 anak dan 1 istri. Kalau di awal sebetulnya awalnya saya mau 9. Uang itu akan bertambah setiap hari. Karena uang dicetak, kemudian ada inflasi segala macam. Jadi pengusaha atau jadi kiai di pesantren? Pengusaha. Ini juga penting kan? Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua, sahabat setia dimanapun Anda berada? Masih dalam Setia Talks bersama Setia Furqan Khalid. Dan kita sudah kedatangan tamu istimewa ya. Sahabat saya, seorang pengusaha muda yang luar biasa ya, punya dedikasi yang luar biasa juga dalam sebuah dunia fashion ya, khususnya fashion muslim. Nah, sebelum itu jangan lupa buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan Anda like, komen, subscribe. Karena insya Allah kita akan rutin memberikan inspirasi-inspirasi, baik itu relationship, baik itu juga tentang bisnis, pengembangan diri, dan yang lain. Baik, kita akan langsung aja menyapa tamu kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aufa, owner dan juga founder dari Elbina. Ya, luar biasa. Makasih banyak Kang sudah hadir di Setia Talk. Alhamdulillah, makasih udah diundang sini. Ini kehormatan bagi saya. Ya, ini sahabat saya, kita waktu itu sama-sama juga dalam project yang sama di kita apa Kang? Ini ya, Sakura yang terpilih, film Sakura yang terpilih. Jadi di film itulah ini di baliknya ya, ada saya, ada Kang Aufa, ada Kang Dodi gitu ya yang merintis. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi film. Ini Kang, sampai sekarang itu ini ada, saya lupa nih mau ngomongin gitu ya. Ada satu pesantren yang memang nanya gitu, ingin ada nobar di sana. Nah, nanti kita ngobrol lah setelah ini. Siap. Kang Aufa, kenalan dulu dong teman-teman, mungkin masih banyak yang belum tahu siapa Kang Aufa, terus juga sekarang sedang sibuk apa aja nih, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik lagi, ucapin salam ini tadi. Baru Kang Furqan ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tadi diperkenalkan, nama saya Aufa. Nama lengkapnya Nama apa? lengkap Aufa Arham Khairuddin. Wah, ini rada Arab-Arabnya. Iya. Karena emang dari keturunan orang tua, keturunan ya arah-arahnya itu ke pesantren gitu. Okay. Jadi memang kirain ada habaib. Agak-agak gimana gitu ya. Pesantren emang ya? Emang orang tua punya pesantren atau? Iya, dari kakek punya pesantren. Di mana itu, Kang? Di Cijerah. Daerah Cijerah. Memang turunannya saya besar di pesantren sebetulnya, dari kecil ya. Aktivitas lingkungan pesantren. Makanya memang saya juga punya mimpi pengen bikin pesantren juga gitu. Oke, jadi ada riwayat ya. Ada riwayat titisan lah gitu ya. Nah, di sana kan ada pertanyaan, kalau bikin pesantren harus punya dana gitu. Betul. Bikin pesantren harus punya ekonomi yang kuat gitu. Ya makanya nggak ada pilihan lain, akhirnya pilihannya jadi entrepreneur itu. Kang, sekarang usia berapa sih? Ini kan lebih muda. Saya masih muda, usia 30 tahun saya. 30 tahun ya. Saya 30 tahun. Keren ini, entrepreneur muda ya. Jadi sibuk apa aja nih Kang sekarang? Dari mulai ya sekarang aja dulu, nanti sebelum flashback ke belakang. Sebetulnya kalau figuritas saya lebih banyak sebetulnya di rumah sebagai seorang ayah bagi 3 anak dan 1 istri. 3 anak ya? 3 sekarang anak ya? sekarang. Anak yang ini masih usia berapa yang paling? Yang paling kecil sekarang setahun 7 bulan. Setahun 7 bulan ya. Setahun 7 bulan, dan sekarang istri juga lagi hamil yang keempat. Masya Allah, ngalahin saya. Nyusul Kang Furqan. Udah berapa bulan istri sekarang? Istri sekarang 7 bulan. Udah 2 bulan lagi ya? Ya, sebulan setengah lagi. Sebulan setengah lagi ya. November. Anda emang mau punya anak berapa sih, Pak? Nah, ini ada historinya juga. Oh, ada histori. Oke. Saya mau dengerin dah. Ada historinya. Makanya kan tadi singgung-singgung orang tua. Orang tua dari kakek saya itu, kakek saya dari ibu punya 15 anak. Masya Allah. Dan ibu itu anak yang keempat. Oke. Ibu anak yang keempat, orang tua kakek dari 15 anak. Ibu yang keempat. Ibu yang keempat dari 15 anak. Jadi
Nah di sini menginspirasi saya nenek ya. Itu hidup 15-15-nya. Semuanya masih hidup. Masya Allah. Kemarin ada yang meninggal satu. Ya tapi artinya 15-15-nya itu enggak dari kecil meninggal, enggak ya? Iya, Karena kan ada yang 12 anak tapi 5 meninggal. Apa Iya. enggak ini ya hidup? Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tadi ke-15 anak ngelola pesantren. Jadi memang kakek bikin pesantren dikelola oleh anak-anak Yang disejarah itu. yang disejarah itu. Ya salah satunya oleh orang tua saya juga gitu. Iya. Dan ya oleh cucu-cucunya juga sebagian ngebantu untuk masalah finance segala macam, ya ada bagian-bagiannya lah. Nah artinya di sini ada history juga gitu. Orang tua punya kakek punya banyak anak, kemudian semuanya jadi, artinya ya tadi pendidikannya satu visi gitu kan. Dia hebatnya yang laki-lakinya jadi ustadz, yang perempuannya juga aktif di organisasi dan lain sebagainya. Kan ini ada spirit juga, artinya ya kan kita harus mewariskan, meneruskan kebaikan dari generasi yang unggul kan itu kan. Betul, benar. Dan ada misi ke sana juga, artinya ya kalau misalnya generasi kita banyak kemudian berkualitas, dan tentu saja ini menjadi mudah-mudahan lah ya jadi membantu terwujudnya peradaban Islam di kemudian hari, ya kita harus ada andil di situ gitu. Jadi target Anda? Kalau di awal sebetulnya awalnya saya mau 9. Wah ini unik ini 9. Cuman ngelihat kesebelasan Gen Halilintar 11 ini 9. Cuman melihat kondisi istri, melihat kemarin sempat ada yang kedua disesar, yang ketiga alhamdulillah normal. Oh alhamdulillah. Tapi yang pertama nggak sesar. Yang pertama normal, kedua sesar. Kedua ini yang sesar. Nah di sini ngelihat khawatir ada bermasalah. Ya mungkin antara 7 lah atau 5 atau 7. Masya Allah. 7 aja udah keren loh untuk zaman sekarang ya. Kang, ini tadi Anda adalah katanya tadi sibuk dengan jadi sosok ayah. Maksudnya kenapa sih itu jadi penting ya? Sebetulnya penting banget. Kalau bagi saya value saya itu ya pertama keluarga ya. Pertama tuh keluarga ya. Value utama keluarga. Makanya bisnis saya letakkan itu jadi bagian proyek keluarga. Ya, yang namanya bisnis itu bagian dari proyek keluarga kita gitu ya. Jadi tidak menganggap bisnis itu beda gitu. Enggak. Jadi tetap kendalinya ada di kita, di keluarga. Karena saya juga sebagai couple-planner. Couple-planner, emang Teteh juga terlibat? Istri Untuk terlibat. Di beberapa bisnis terlibat. Ada juga yang memang saya berjalan sendiri dan lain sebagainya. Tapi tetap itu bagian dari proyek gitu ya. Bagian dari proyek keluarga. Karena memang nanti anak juga sama? Anak pun sama, bahkan ya beberapa ada brand anak juga ya, anak dilibatkan gitu. Anak dalam aktivitas bisnis pun kita libatkan. Iya. Ketika ada foto produk atau ada apa gitu, biar anak itu terbiasa dengan aktivitas orang tua dan sambil main juga gitu. Kayak kita misalnya kemarin photoshoot di Lembang di Taman Bunga ya, sambil main sama anak ya. Anak-anak juga photoshoot. Kalau anak-anak sih hanya melihat. Tapi lihat, itu tuh penting melihat. ya. Itu tuh penting. Karena tahu juga gitu ketika kita melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Oh ini lagi kerja, lagi jualan segala macam. Tapi kadang orang-orang suka bilang anak tuh rese kan. Maksudnya kalau bawa anak, apalagi kita sedang aktivitas bisnis, nanti malah kita nggak fokus, malah anak-anaknya gimana atau anak-anaknya ganggu kita. Itu gimana sih paradigma itu dirubah kan? Nah justru itu yang memang bagi saya sebetulnya yang paling utama kan bagaimana kita mendidik anak itu terlibat anak itu ya memang pendidikan tidak hanya di sekolah, bahkan ya sekarang kita pun udah full homeschooling buat full anak. Homeschooling ya. Jadi memang mereka itu belajar hidup dan life skill dan yang memang kita harus ajarkan bagaimana kita bertahan hidup dan bagaimana kita itu yang lebih penting. melihat ada masalah, kemudian ada peluang, kemudian ada tantangan, kan bagaimana meraciknya itu gitu. Menjadi sebuah solusi. Sehingga kita pun sering libatkan anak. Para anak masih kecil-kecil kan? Yang paling besar usia berapa sih? Sekarang mau 7 tahun. 7 tahun kan? Yang kedua? Yang kedua 4 tahun. 4 tahun ya, itu 1,5 tahun. Tapi itu udah mulai dilibatkan ya. Walaupun sekecil itu ya. Aktivitasnya maksudnya melihat, menginikan gitu ya. Ya makanya
kemarin ada yang tanya gitu, kenapa saya beli mobil Alphard gitu. Ada saudara yang Oh gitu. ada yang saudara. ada yang saudara yang bertanya terus di luaran sana gitu, bukannya tadi dialokasikan buat yang produktif segala macam gitu. Ya saya jawab karena memang kenyamanan keluarga itu yang lebih utama terlebih dahulu. Value-nya di situ. Value-nya di situ. Kemudian yang kedua, ya saya banyak melibatkan anak-anak untuk aktivitas dalam keseharian. Jadi minimal ketika tadi anak pun bisa istirahat di dalam kendaraan, bahkan Jadi main di mobilitas movingnya tinggi dan itu di bawah. ya itu gitu. Kemudian istri juga lagi hamil, jadi anak juga makin banyak. Jadi minimal ya tadi ada rumah kedua yang bisa mobile kayak gitu. Benar. Karena value Anda jelas. Kang, apakah itu karena memang didikan orang tua? Iya, kalau menurut saya secara tidak langsung saya dilibatkan orang tua dulu berjualan, berdagang lah ya, punya warung, dan saya sering dilibatkan ya tadi nungguin warung gitu. Dan itu masuk Jagalah, dalam ada bawah jadwal, sadar Anda sampai hari ada ini. di jadwal sama orang tua jam sekian sampai jam sekian atau bahkan Walaupun pulang sambil sekolah. sekolah. Gitu. Oh, Ya pulang pulang sekolah sekolah. gitu, atau sore dan lain sebagainya. Pagi-pagi misalnya orang tua pulang dari pasar kita bantuin beresin Warungnya. warung segala macam gitu. Dan secara tidak sadar sebetulnya itu membentuk mentalitas Iya, dan membentuk betul. ya jiwa Jiwa yang kuat entrepreneurship. gitu, entrepreneurship di situ. Artinya jangan sampai karena gini ya, yang saya lihat ya Kang. Orang mau jadi pengusaha tapi telat gitu. Karena ya bukan telat ya, nggak ada kata telat sebenarnya. Iya. Cuman lebih bagus kalau itu ditempa dari kecil gitu ya Kang. Betul. Itu Mentality sih sebenarnya yang lebih penting ya. terasa banget karena Terasa memang banget ya. ketika kita menghadapi sebuah tantangan, menghadapi masalah segala macam, ya melihat problem solvingnya segala macam itu memang butuh mental, apalagi di dunia entrepreneur lah, Iya. dan terutama di kondisi Butuh keberanian ya. butuh Apalagi keberanian di kondisi sekarang. Nah Benar, ini nyerempet masalah pandemi corona. Ya di mana orang lain banyak yang bertumbangan, ya kita alhamdulillah masih tetap bisa survive, bertahan, bahkan ya bisa Growth ya. growth gitu. Artinya memang ya tadi butuh mentalitas Setuju dan saya. butuh mindset itu yang memang harus Kadang kuat UKM mikirnya ya karena nggak ada modal lah, Iya. karena nggak ada jejaring lah, karena Betul. sekarang lesu lah Nah, konsumen kayak gimana, akhirnya kayak yang udah hopeless gitu. Nah itu Itu gimana sih Kang untuk nih buat teman-teman yang sedang mau ya merintis sebetulnya usaha tadi sebetulnya yang namanya bisnis secara materi ilmu itu mudah gitu, mudah kita pelajari lah ya. Iya ya, tinggal Kita belajar lah ya. belajar dan lain Apalagi sebagainya. YouTube banyak YouTube sekarang ya. gitu, Yang di gratisan online pun banyak, sekarang online udah banyak, gitu, ebook bahkan banyak. kita bisa adaptasi. Tapi people, mentality, mindset itu nggak bisa di copy paste Setuju gitu. saya. Itu yang paling ini. Kalau masalah ilmu, strategi marketing Semua orang juga bisa jago ya. belajar Facebook Ads, Google Ads, semua misalnya di online lah, digital marketing segala macam gitu. Itu bisa dipelajari Iya, gitu. Ada bahkan workshopnya banyak di mana-mana. Tapi yang memang paling sulit itu ya tadi mentalitinya itu sendiri dan mindset, karena memang itu kan pondasi dasarnya lah. Iya. Pondasi dasar. Kalau kita misalnya ngebangun sesuatu dengan ya pondasi yang rapuh, ya ada masa sedikit ambruk gitu. Ya mungkin itu yang memang sekarang butuh. Saya tidak menyalahkan masyarakat atau UKM kita, karena mungkin pola yang diwariskan tadi kita sempat dijajah, kita sempat ibaratnya itu brainwash. Iya. Dan pola pendidikan yang diterapkan sekarang pun ya pola pendidikannya Mencetak jadi karyawan. pekerja, kemudian bagaimana ya tadi menguasai teknikal gitu. Iya, betul. Ya lulus di universitas segala macam, dia punya teknikal gitu, punya skill, tapi dia tidak mengerti bagaimana how to live, how to create money, survive segala macam. Itu yang memang kurang lah gitu. Dan itu kayaknya nggak ada pelajaran ya Kang? Tidak ada. Adanya di universitas kehidupan. Nah betul itu dia. Gitu. Dalam kesulitan, dalam kegagalan itu nggak ada gitu ya di kurikulum manapun kayaknya nggak ada Betul. gitu ya. Kecuali kalau kita berani untuk praktek. Nah dan tidak semua orang justru kuat. Nah itu. Apa momen
dari Akang yang sampai sekarang memutuskan, ya ini cerita dulu lah sejarah ya, sampai nanti kita mau ngomongin pandemi dan yang lain gitu. Apa sih momen-momen yang membuat Akang akhirnya jadi pengusaha? Boleh cerita dulu singkat lah ya, dari mulai Akang sekolah, udah ngapain. Biar ini teman-teman yang punya anak bisa ngedidik juga, oh kayak gini nih yang harus diterapkan gitu. Saya nikah ketika kuliah. Maksudnya tuh ya Nikah waktu kuliah? nikah sebelum lulus kuliah gitu. Sebelum lulus kuliah? Sebelum lulus kuliah dengan istri ya tingkat-tingkat akhir ya. Tingkat akhir. Tingkat akhir. Apa udah jadi pengusaha? Pada saat itu kalau dibilang pengusaha belum, tapi lebih ke kita punya skill yang memang kita bisa jual gitu. Pada saat itu saya jadi penulis bayaran, penulis hantu ya di beberapa portal Ghostwriter media ya ghostwriter di beberapa media Senang online. nulis emang Kang? Dulu saya aktif di Blog. ya punya blog juga, kemudian ya saya aktif di dulu ada komunitas kepenulisan kayak seperti itulah, dan saya pun ketemu dengan istri salah satunya di situ. Oke, siap. Jadi memang ada passion di penulisan pada saat itu, walaupun ya tadi saya lebih ke mungkin tulisannya esai gitu, yang berat-berat lah, analitik gitu, belum ke pop gitu, belum ke fiksi. Ngerti. Artinya udah ada skill lah, udah ada satu keterampilan yang itu bisa menghasilkan gitu. Nah, pada saat itu yang saya jual. Pada saat ya aktivitas berorganisasi aktif ketika di kampus, dan saya jual skill itu. Dan pada saat itu, pada saat kuliah boleh dibilang ya untuk biaya kuliah ada beasiswa, kemudian untuk kehidupan sehari-hari, bahkan membiayai organisasi itu dari ya income saya gitu, dari skill yang saya jual itu. Pada saat itu ada yang dibayar 1 juta sebulan, 2 juta sebulan gitu, dan ya nggak ngantor lah, hanya nulis segala macam. Pada saat itu menurut saya udah cukup lah untuk sebagai cukup lah ya. Untuk kehidupan mahasiswa gitu. Bahkan ya tadi lebih banyak investasinya tadi. Organisasi butuh dana segala macam. Bahkan kita yang support. Bukan minta pakai proposal. Nah itu. Iya. Ya artinya memang ada passion di situ lah. Ada passion. Kok Anda berani untuk nikah sih waktu semester akhir itu? Saya itu tadi memang saklek orangnya ya. Saklek dalam artian ketika boleh bilang mungkin agak bukan nekat, keras kepala lah. Ketika punya target, punya prinsip gitu. Ya udah, kan saya punya prinsip, saya nggak mau pacaran. Kemudian saya juga nggak mau ibaratnya mah melakukan sesuatu yang maksiat segala macam gitu. Akhirnya ya tadi pilihan saya udah menikah gitu. Dan ya tadi keputusan nikah pun itu bukan keputusan, maksudnya saya mencari sosok dari berbagai macam karakter, banyak yang memang kita bintangi, tapi yang memang siap untuk dengan visi dan misi hidup saya, ya istri saya yang sekarang gitu. Walaupun saya ini banyak nih kandidat. Iya. Saya ajukan CV, maksudnya saya punya visi misi kayak segala macam. Siap enggak dengan ini, dan siap itu makanya ketika dari siap, kemudian 3 hari kemudian saya datang ke orang tuanya, ke rumahnya, kemudian serius? Ya betul. Ya karena bagi saya bukan sosoknya ya. Ini menarik. Tapi saya setuju banget ini. Ya tadi sosok itu kan. Iya, sosok itu kalau dia sevisi udah siapapun orangnya gitu. Makanya gitu, itu ketika bangun cinta banget ini. Nah, makanya ketika sesuai dengan visi misi hidup saya dan dia mengamini, kemudian punya value yang sama, ya udah, berarti itu yang siap, itu yang saya pilih, dan syarat itu ya tadi langsung kita gerak cepat. 3 hari kemudian langsung datang orang tuanya. Terus tentu ditolak kan karena tadi kamu nih masih mahasiswa karena pertama saya anak pertama, istri juga anak pertama, jadi tidak ada beban harus melingkahi segala macam. Kemudian yang kedua, ya tadi istri juga punya visi dan value lah di keluarga. Ibaratnya nggak ditanya gini, kamu kerjanya apa, masih kuliah udah berani nikahin anak saya? Nggak ada. Kalau ditanya pasti lah ya. Pasti. Setiap orang tua pasti bertanya.
Benar. Wajar ya itu, wajar buat ya. menghidupi anaknya seperti apa. Ya, saya sampaikan Saya pertama kayak gini. saya punya skill ini dan lain sebagainya untuk saat ini saya menghasilkan A sampai Z gitu kan. Orang tua udah Income. ngasih Orang tua saya udah sebetulnya ngasih apa ya, semacam kepercayaan penuh kalau di orang tua saya. udah aman lah, orang tua udah Memang aman. PR-nya di orang tua istri. Orang tua istri. Kan belum lulus kuliah gitu. Belum lulus kuliah. Seangkatan istri sama Seangkatan tapi sebetulnya beda tingkat lah. Oh, kalau di kuliahnya beda tingkat. Soalnya memang istri sebelum kuliah itu dia sempat di pabrik dulu. Oke. Di pabrik oke. dulu dan Berarti istri lebih tua. istri seumuran. Oh, seumuran. Seumuran karena saya juga dulu waktu di pesantren Oh, agak sama telat juga gitu. ada ini ya. Masuk ke kelas khusus dulu lah. Paham, 2 khusus tahun. dulu. Jadi memang di situ ada ya tadi istri juga punya spirit yang kuat gitu ya, spirit yang kuat. Saya pun sama. Nah, PR-nya memang di orang tua istri karena orang tua istri kan mindsetnya masih Iya, orang iya. tua lah. Harus lulus dulu, kemudian harus bekerja dan Iya, sebagainya gitu. Gimana cara antum meyakinkannya? Nah, pertama Atau Alfon? tetap kita harus bangun komunikasi terlebih dahulu dengan istri ya. Istri karena Untuk mau bisa meyakinkan untuk bisa orang meyakinkan. Kemudian yang kedua, awalnya kan istri kan di UPI dan dia di bagaimanapun harus jadi PNS gitu. Iya, guru ya. Harus jadi PNS guru. Dan kebetulan saya pun punya sekolah di Cijerah gitu kan. Oh iya benar. Disampaikan gitu. Guru seperti apa dan lain sebagainya. Orang tua saya juga guru gitu sama. Jadi memang untuk hanya menyalurkan ilmu dan lain sebagainya ada medianya. Tapi sebetulnya tadi secara perlahan lah ya. Walaupun sekarang sudah Artinya mengamini ilmu negosiasi itu penting. penting banget gitu. benar, Jadi ya bertahap gitu. Iya. Jadi kita tidak Saklek. Ini harus kayak saklek gini gitu ya. menolak, tapi minimal kita menyalurkan ada alternatif dan mudah gitu untuk nanti ngajar segala macam ya ada di apa ya cocok lah. Usia gitu. berapa nikah, Kang? Saya nikah usia 22,5, 23 kurang. Sama kayak aku kurang lebih. Istri juga kurang lebih sama berarti. Istri 22. Ya, kurang lebih segituan lah ya. Oke. Jadi kuliah tapi lulus dua-duanya. Kalau istri lulus, saya Anda kenapa ini? kalau saya sebetulnya udah nyusun, udah beres. Oh, udah beres. Udah beres. Udah sidang. Ah, udah sidang juga? Iya, cuman emang ada permasalahan dengan dosen pembimbing pada saat itu. Jadi memang ada yang tidak di ACC oleh dosen pembimbing karena saya agak sedikit idealis lah pada saat itu. Ada sedikit idealis. Dosen pembimbing pun Idealis? iya sama gitu. Tidak Jadi agak nggak ada titik temu. nggak ada titik temu di situ. Ya nggak jadi masalah karena toh ya tadi gitu saya punya value, saya nggak akan Benar. pakai itu Benar. karena pada saat itu pasti bakal orang kepepet ya jadi jaminan buat kerja segala macam. Justru saya di situ kan udah punya pilihan, saya mau jadi entrepreneur pada saat itu. Akhirnya ya tadi istri pun sama, walaupun udah lulus sudah diwisuda, ijazah nggak diambil, disimpan di Disimpan di kampus. Simpan kampus, kenang-kenangan buat kampus lah. gitu. Kenang-kenangan buat kampus. Saya pun sama ya, skripsi disimpan di kampus aja gitu. Jadi memang Oh, jadi langsung merintis usaha dari nikah udah langsung. nah dari nikah ya tadi saya ngerintis usaha. Istri pada saat itu masih sebetulnya boleh dibilang kerja tapi part time lah ya. Nggak full time ya. Tapi nulis juga gitu sesuai dengan passionnya pada saat itu. Saya udah mulai ngerintis usaha. Istri hamil karena saya kosongnya cuma sebulan dari hamil. Wih, mantap. Kosong dulu sebulan. Sesuai visi 9 anak. Iya itu Jadi harus ngejar tayang langsung. itu. Ngejar tayang nih makanya di hari pertama pernikahan pun udah kita nyusun rencana kehidupan lah ya. Rencana kehidupan. Penting itu, Kang, ya? Penting ya? banget gitu. Penting Momen malam pertama justru ya tadi Buat target. buat visi segala keluarga. macam dan lain sebagainya itu penting bagi saya gitu. Ya, di bulan pertama kita lebih ke brainstorming, cocokan. Ya bulan kedua baru ya alhamdulillah Allah titipkan amanah anak, bukan anak ya kehamilan Iya, gitu. Iya.
cabang bayi. Nah di situ ada semacam apa ya, semacam harapan lah ya. Berat nggak Kang awal-awal nikah? Awal-awal nikah terus berat karena memang pada saat itu sebulan 2 bulan pertama masih ditinggal di orang tua. Siap. Di orang tua saya di Sejerah. Artinya nikmatin prosesnya juga ya? Iya, dari mulai tinggal di orang tua, kemudian memutuskan hijrah segala macam. Awalnya memang saya punya niatan tadi ingin menyamakan visi juga gitu, dan dia harus lebih mengenal keluarga saya gitu. Betul. Keluarga saya karena kan di sana ngebina ada masjid, ada pesantren juga gitu. Minimal melihat kehidupan keluarga secara keseluruhan, karena tadi kan nikah itu nggak cuman kita berdua. Betul, bukan cuma menyatukan 2 insan tapi 2 keluarga. Dua juga. keluarga, bahkan keluarga besar. Keluarga gitu. besar. Apalagi keluarga saya banyak banget gitu. Buat ngehafalin nama cucu, saya itu cucu ke-60 kalau nggak salah. Dari orang tua. Cucu ke-60. Cucu ke-60. Bukan ke-60 sih. Cucu ke-20 kalau nggak salah. Ke-20. Cucu ke-20. Total sekarang mungkin udah 80 lebih cucu. Bisa buat kerajaan ya. Iya, empire makanya ya. kemarin ke nikahan ya pasti harus ada bis segala macam, rame banget. Oh gitu ya. Jadi harus siapin bis. Iya. Ya bener. minimal istri saya juga harus kenal kan keluarga saya. Iya, Banyak gitu kan. Silsilah keluarga. Silsilah keluarga itu banyak. Tapi asik nama. gak sih kalau punya keluarga gitu? Banyak. Asik banget karena kan asik banget, semua ya beragam lah. Saya jadi semangat harus nambah anak Nah, ini kalau kayaknya. kayak gitu ya. Jadi Makanya kalau tadi cuma 3 tuh nggak asik ya. Makanya terinspirasi itu tadi ya pesantren dikelola oleh keluarga Itu kompak masing-masing. Ya alhamdulillah bisa ya saling melengkapi lah. Ada yang memang indah ya. yang ada yang punya kompetensi di bidang apa, semua ngebangun gitu. Jadi memang ya artinya kalau misalnya cuma 1-2 anak misalnya nanti kita punya ya baik itu bisnis atau nanti saya juga lagi ngebangun pesantren, ya minimal ada berbagai macam kompetensi itu ada di anak gitu. Menarik Kang Aufa. Nah sekarang kita mau ngomongin juga tentang sedikit tentang gimana sih prosesnya sampai ada Elbina. Ya. Momennya gitu. Terus ada nggak sih suka duka jadi seorang pengusaha? Jelas banget. Jelas banget. Elbina itu sebetulnya belum lama, baru 3 tahunan. Baru 3 tahunan. Ya bisnis itu ya tadi saya dari awal merintis itu saya lebih banyak belusukan di UMKM, terutama di Kabupaten Bandung. Makanya saya tinggal di Kabupaten Bandung pada saat itu saya ngebina banyak UMKM yang ingin go online pada tahun 2000 berapa? Ngebantuin gitu ya? Ngebantuin 2000 berapa ya? 14, 15 lah ya. Belum ada 13, Elbina. belum ada Elbina. Elbina itu 2017 awal lah. Nah, ngebina UMKM yang pada saat itu ingin go online. Kebetulan ya alhamdulillah qadarullah saya mempelajari bidang digital marketing pada saat itu, ngebantu lah. Satu alhamdulillah sukses pada saat itu gitu. Dan akhirnya banyak yang minta. Nah disitulah mulai semacam ya dibangun, pernah ambruk, benar-benar ambruk sampai kita hutang bisa ratusan juta, hampir 1M gitu kan. Serius pada saat kan? itu. Betul. Sebelum ada Elbina? Sebelum ada Elbina. Karena memang pada saat itu Jualan apa dulu sampai kayak sama, gitu sih? jadi ya fashion juga sebetulnya. Oh sama fashion juga. Ada beberapa brand yang dikelola. Karena pada saat itu kan mindsetnya belum sama lah, mindset kita dan si owner brand gitu. Si owner brand kita udah ngegas investasi iklan, budgeting segala macam, produk nggak ready gitu. Atau nggak bisa di repeat produksi segala macam. Akadnya awalnya mah secara obrolannya iya siap segala macam, tapi ketika kita ngegas ternyata dia nggak bisa support. Akhirnya kan investasi yang saya keluarkan itu nggak balik, bahkan bisa jadi blunder. Awal mungkin 1-2 masih kepegang, dan di situ juga nah saya belajar lah, terlalu ngegas artinya terlalu berhasrat lah pada saat itu. Akhirnya saya ngelola hampir 15 brand pada saat itu. 15 brand? 15 brand orang lain? Brand orang lain. Dijual oleh Akang? Iya, dibikin sistemnya dari mulai ya online-nya lah. Online-nya ya. Masing-masing semua terpisah gitu. Ada satu yang memang bisa ngumpulin semua gitu pada saat itu. Namanya Ovia pada saat itu. Nah, ketika tadi 1 berhasil, 2 ternyata tadi banyak
dan saya belum siap sebetulnya secara Support system lah. system, tim segala macam. Akhirnya tadi mungkin karena keserakahan pada saat itu, akhirnya ngambil semua, ngarau siku, ya ibarat kapal terbang lah. Beban terlalu berat sampai akhirnya tadi jatuh. Ya jatuhnya itu bukan landing tapi jatuh berkeping-keping. Artinya tadi Itu berarti tahun terberat. Tahun berapa itu, Kang? Kurang lebih lah. Anak kedua lagi baru lahir lah kayaknya. 2015? 2014-15 itu tahun terberat pada saat itu. Separah apa? Jadi supaya jadi inspirasi buat UMKM. Oh iya, tadi ditambah memang tadi kan istri lagi menyelesaikan kuliahnya sampai wisuda. Jadi Istri memang sedang kuliah, anak hampir kedua hampir lahir. tiap hari bolak-balik ke kampus itu kan, hampir tiap hari bolak-balik ke Jadi kampus. nggak bisa fokus gitu ya, nggak bisa fokus bantuin. Ya, tadi artinya memang ya ada tim-tim yang nggak kekontrol pada saat itu, ya pada akhirnya bisnis jadi ambruk pada saat itu. Bukan menyalahkan siapapun, ini yang mungkin murni kesalahan dan Betul. ya ibaratnya mah kita harus melihat kapasitas juga menyesuaikan pada saat itu. Itu apa yang terasa waktu itu? Ya jelas. Seberat apa, Kang? Seberat apa sih? Ya sampai titik mungkin ya kalau boleh dibicarakan sampai titik saya pernah ngutang telur untuk makan ke Seriously? ke Awalnya wah gitu. Ya makanya tadi ibaratnya kita megang satu bisnis aja, misalnya satu brand aja seperti ini gitu kan. Income segala Ini macam 15. tambah 2, ini tambah 15 gitu. Awal ya tadi 1 2 kerasa gitu. Cuman tadi gitu perputaran uang, cash flow nggak terkontrol segala macam. Jadi banyak yang seling subsidi yang ini belum selesai ya akhirnya nah disitulah mulai jatuh. Gitu. Jatuh ninggalin hutang ke beberapa vendor. Akhirnya tadi di sana bukan ilmu bisnis lagi yang pelajari. Bukan ilmu bisnis lagi. Tapi ya pertama manajemen hati itu yang paling utama. Saya banyak ngaji ke DT, kemudian saya selain manajemen hati saya belajar fikih muamalah lebih dalam lagi. Barangkali ada hal-hal yang memang dievaluasi. Karena kalau ngomongin ilmu bisnis ya perasaan udah pakai ilmu bisnisnya gitu. Semua dari A sampai Z apa yang singgah gitu, yang nggak kita aplikasikan gitu kan, dari mulai Facebook Ads, Google Ads, SEO, website, sosial media marketing, semua channel dipakai. Ya akhirnya jadi letih karena ya tadi gitu. Basic awalnya itu yang harusnya diperbaiki. Makanya yang paling mahal itu ya tadi mindset dulu yang diperbaiki. Setuju. Nah kembali di situ mentalitasnya teruji di situ. Evaluasinya apa? Pernah nggak ngerasa down banget waktu itu? Kalau ngerasa down banget sangat pada saat awal-awal ya tadi makanya. Apa ada yang neken-neken? Kalau neken-neken ya pasti karena kan ya kita punya hutang jelas gitu. Iya. Orang yang punya hutang kan seperti apa gitu. Ya cuman di sana mentalitinya kita komunikasi, tetap jaga komunikasi. Buktikan bahwa kita mau untuk menyelesaikan. Kita bertanggung jawab segala macam gitu kan, tidak lari dari masalah, itu kan yang paling penting gitu. Tidak lari dari masalah artinya selesaikan gitu ya. Alhamdulillah itu kita selesaikan dan alhamdulillah yang dibina itu ya hati dulu gitu. Kita menerima ikhlas ya. Ilmu ikhlas itu benar-benar berat ya. Ngomong gampang susah gitu. dipraktekin. Ilmu ikhlas itu emang tadi yang memang harus kita ada lah pondasi dari semua ilmu kalau menurut saya. Kita ikhlas, keberterimaan apa yang memang Allah berikan, baik itu ujian yang baik maupun yang buruk. Kemudian tadi kita selesaikan gitu. Kita selesaikan peran-peran amanah itu. Oke, Kang Aufa, saya jadi penasaran tentang kebangkitan Kang Aufa dan juga mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman UMKM. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu beberapa saat. Ya, masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Khalid dan Kang Aufa Arham. Kang Aufa, sekarang saya ingin masuk ke sesi selanjutnya yaitu tentang ngomongin UMKM dan juga mungkin banyak teman-teman yang sekarang nih, aduh, gimana nih Kang, COVID nih kayaknya nggak selesai gitu ya. Kita pikir mudah-mudahan Juli misalnya udah Syawal udah mulai gitu ya. Ya memang sih sudah mulai, tapi
ternyata untuk membangkitkan kembali ekonomi nggak semudah ini. Bayangkan. Betul. Bahkan ada yang bilang setelah badai COVID ada badai kedua gitu, yaitu badai ekonomi. Iya, yang betul. itu justru lebih berbahaya. Bahkan sudah banyak katanya jutaan yang di PHK gitu ya, orang yang udah kehilangan pekerjaannya. Nah, ada nggak saran solusi dari Kang Aufa di masa seperti ini? Ya, pertama selain tadi mindset, kita juga harus dibaring dengan ilmu gitu kan. Ya kondisinya memang saya terlibat di dunia UMKM tidak sebentar juga gitu. Iya, Dari iya. awal melihat dan mengetahui gitu pola bisnis yang dilakukan oleh mereka seperti apa. Dari mulai pola konvensional, kemudian beralih ke online, kemudian beralih juga ke bisnis model yang berbeda-beda gitu. Kecenderungannya tadi gitu, kita menemukan ada pola yang memang harus diperbaiki karena ada yang salah sebetulnya, bukan salah sih, lebih ke ya mungkin value-nya. Kebanyakan ada yang berbisnis itu dengan bermodalkan hutang gitu. Oke. Bisnis dengan bermodalkan hutang, kemudian juga apalagi ya tadi ada yang terjerat ke hutang, Tapi riba, kan segala riba macam dan yang gitu. lain. Tapi kan orang mungkin mikirnya ya kalau nggak ada modal gimana mau bisnis? Nah, yaitu dari mereka mungkin belum masuk ilmunya. Jadi hanya cuman satu yang mereka kenal ketika mereka berusaha, yaitu modal gitu. Padahal Dan modal toolsnya sebetulnya kalau ketika saya pun mencoba mempelajari ini, ketika saya mempelajari di fikih muamalah ya ada banyak solusi dari sisi permodalan gitu. Dengan syirkah, kemudian dengan syirkah konsep itu artinya kerjasama dengan pemodal sama orang yang ngerjain gitu ya. Ada syirkah abdal, ada syirkah mudharabah, segala macam, banyak lah konsep yang bisa dilakukan gitu untuk jadi solusi. Tidak bermodal, apalagi ya modalnya dengan ya tadi mohon maaf dengan perbankan yang ada riba segala macam, itu ya udah polanya pasti bakalan hancur lah ketika. Tapi banyak kan yang kayak gitu. Ya. Banyak ya. Terlihat besar tapi ambruk. Terlihat gitu. besar tapi rapuh. Ya kondisinya tadi ketika di masa pandemi dikasih ini. pandemi kayak gini udah goyang karena basic finansialnya nggak kuat. Basic finansial nggak kuat, cash flow tidak ada. Nggak sehat. Nggak sehat. Kalau saya sih aliran mazhabnya itu cash is the king. Artinya memang cash is the king. Mindset saya itu pertama yang namanya cash itu urat nadinya lah kalau di bisnis. Karena kalau tanpa ada cash flow yang sehat, kemudian keuangan gitu, kemudian susah mau ngapain juga ya. Dan juga ngebangun jangan sampai pakai hutang. Jangan pakai hutang. Kalau pola di konvensional dia berhutang bahan, kemudian dia produksi, kemudian bahkan produksi pun ya tadi ada yang modal sendiri, ada yang memang buat ongkos jahit segala macam dia pinjam gitu, berhutang lagi. Produk lempar ke pasar, di pasar ya syukur laku, mandeg segala macam, akhirnya ya berimbas ke semua. Nah, jadi polanya kayak gitu ya. Polanya rata-rata seperti itu, semua rata-rata. Artinya jadi masalah. Jadi masalah ketika pasar macet, pasar macet langsung gitu, semua beriris. Pasar macet, ini hutang harus dibayar, belum lagi ini, akhirnya jadi siklus yang. Jadi siklus merembet semua. Itu pola-pola konvensional yang memang rata-rata orang seperti itu gitu. Caranya gimana Kang solusinya? Kalau ya, misalnya Albina misalnya supaya kita menggunakan konsep kalau dalam fikih muamalah itu akad salam. Akad salam itu semacam pre-order ya, istilah mudahnya lah. Dalam Islam tuh ada namanya akad salam. Akad salam. Jadi pembayaran di muka, baru dibuat gitu si produk. Artinya ngemodalin adalah konsumen. Jadi modal itu konsumen. Jadi aman ya, relatif aman karena yang kita produksi sesuai dengan pesanan. Kita lebihkan juga karena ada keuntungan di situ, kita lebihkan produksi untuk backup bisa ada yang. Apakah itu dari awal akan membangun Albina seperti itu? Ya mungkin itu di tahun pertama, di bulan ke-6 ke atas lah. Di awal-awal memang ada produk juga yang ready stock. Tapi dievaluasi akhirnya pre-order lebih bagus. Kita pre-order lebih aman. Ya tadi kita lebih tenang gitu. Karena kita tidak pernah ada beban hutang gitu. Cuman banyak orang yang ya itu mungkin ya kembali ke mindset ya. Banyak yang bilang pre-order, siapa yang mau pre-order gitu. Ya itu
Makanya ilmu branding itu penting Iya, juga. bener, Trust segala iya, macam. bener. Orang mau pre-order karena tadi gitu dia udah kenal dengan kita, Brandnya brand udah produk pasti kita. juga dikirim. Kemudian Nggak ada cacat, value ada juga value yang juga, kita ya. sisipkan di produk, di brand segala macam. Betul. Itu yang memang ngikat juga, maksudnya teh ada Ada trust. di Iya. situ. Ada trust dari customer ya. Jadi orang nggak cukup cuman ngomongin bisnis tuh modal gitu. Nggak ada modal nggak akan bisa kita jual. Enggak ya, justru modal tuh bisa dari konsumen bisa ya. jadi konsumen gitu. Banyak cara lah. Ya gitu, banyak Kang. cara lah untuk masalah permodalan. Tapi yang paling penting ya tadi gitu kan, bagaimana kita menjalankan semuanya aman secara syariat, secara fikih muamalah segala macam itu. Emang yang- Kang gini, pernah memang ngalamin misalnya yang berkecimpung dengan riba lah dulu gitu, misalnya sebelum ini, dan apa sih rasanya nih? Takutnya banyak teman-teman yang bilang, alah gua udah pakai ini aman-aman aja kok, nggak ada masalah atau kayak gimana gitu. Ya jelas kan dalam Al-Quran secara teksnya itu ya pelaku riba itu yang mencatat, yang menjadi saksi, yang ini ya itu menantang perang dengan Allah dan Rasul gitu. Siapa sih yang bakal menang gitu? Udah pasti dihancurkan. Ya pasti bakalannya hancur gitu. Tunggu waktu aja. Hanya fangta diri sa'ah, tunggu tanggal hancurnya. Saya pun sempat pada saat itu ya tadi ada cicilan mobil segala macam pada saat itu yang awalnya memang niat mau dilunasi gitu pada saat itu. Ya udah nyicil dulu gitu. Nanti 2 bulan dari itu mau dibayar segala macam. Tapi ternyata ya Allah kasih ujian dari bisnis gitu kan. Bukannya untung malah jadi buntung tadi gitu. Iya, Yang niatnya mau dilunasi ternyata malah nggak ada, mana lo nggak nasinya ada juga. gitu. Ya artinya secara hitungan matematika itu ya bisnis Bisa, seperti itu. iya. Tapi ya tadi ada matematika. Ada faktor X yang itu Ada bisa faktor membuat X. yes bisa atau malah jadi nggak bisa. Iya gitu. Kalau secara ini ya ini ada ini. Ya sekarang lah kayak gini Kang, kayak misalnya COVID ini, siapa sih yang memperkirakan? Iya betul. Siapa yang merencanakan akan gagal dalam hidupnya? Enggak kan? Jelas. Apalagi teman-teman kita misalnya yang travel, yang Iya. apa, waduh itu kan nggak kepikiran bahwa selama 6 bulanan nih, udah masuk ke 6 bulan gitu ya, itu nggak bisa ada pesawat misalnya, atau juga nggak bisa perjalanan atau umroh atau yang lain gitu, dak langsung mati dalam seketika gitu. Iya. Solusinya gimana tuh Kang? Kalau ada orang misalnya kita ada di bisnis yang memang oke lah Kang, Langsung misalnya, iya yang kena langsung berimbas. Temen ada yang punya travel juga, teman dekat, dan dia shifting langsung otomatis. Harus berani shifting, jadi nggak boleh malu ya Kang. Dia shifting, ya tadi dia jadi jualan kurma, dia dari jualan oleh-oleh haji, dia jadi jualan e-course dan lain sebagainya. Akhirnya memang ya terberdayakan juga. Yang penting survive karena Jangan malu ya, jangan gengsi ya. iya, ya tadi market yang ada pun tidak pernah hilang. Ya kalau saya sih saya punya prinsip teori kekalahan uang. Teori kekekalan uang. Nah, uang Menarik. ini jarang orang tahu lah. Teori kekalahan uang. Pertama, uang itu tidak akan pernah hilang. Uang tidak akan pernah hilang. Uang tidak akan pernah hilang. Uang itu pasti ada, tidak akan pernah berkurang. Kemudian teori yang kedua poin yang keduanya, uang itu akan bertambah setiap hari. Karena uang dicetak, kemudian ada inflasi segala macam. Teori yang ketiga, uang itu hanya berhenti atau berpindah kalau tidak ke rekening kita atau ibaratnya ke kantong kita, itu ke kantong orang lain. Kemudian yang keempat tadi, yang harus dibangun itu channel distribusi uang. Bagaimana agar uang itu masuk ke kantong kita. Ya itu teori sederhana dasar lah. Tapi ini penting banget ya. Karena orang menganggap wah krisis nih, uang nggak ada, segala macam. Bukan, uang itu nggak ada, uang itu bisa. Uang nggak ada. Iya, tadi uang itu berhenti, tidak berputar, atau uang itu berpindah ke channel yang lain. Artinya ketika krisis sebenarnya akan ada orang kaya baru. Pasti itu. Dan ada orang yang hancur. Gitu. Iya. Ada perusahaan yang hancur. Ya makanya tadi Ada keseimbangan baru di sana. ya ada keseimbangan baru. Bahkan sekarang kan ya orang lebih aware dengan kesehatan, investasi buat kesehatan itu lebih Bisnis banyak kesehatan sedang gitu. laku ya. Bisnis kesehatan ya, makanya ini ada dalam tanda kutip konspirasi di luar gitu.
akhirnya goalsnya nanti jualan vaksin segala macam yang rame-rame kan di luar lah. Ya tidak menutup kemungkinan karena ya akhirnya tadi orang semua wajib divaksin. Ini siapa sih yang buat vaksin gitu. Kemudian ya tadilah gitu konspirasi politik dan lain sebagainya. Itu pasti bermain semua. Iya benar. Sektor ekonomi yang lain ya pasti inilah ada masalah di situ, ada bergerak. Lalu Kang, kalau ngomongin tentang masalah ini gitu ya, gimana sih misalnya kalau dari Albina sendiri terasa nggak sih misalnya ada ya dan caranya gitu ya untuk tetap survive dalam pandemi seperti ini. Misalnya kalau kita sedang merintis usaha nih gitu. Ya pertama sih poinnya bagaimana kita menguatkan mental itu penting banget ya. Kemudian jangan hopeless ya Kang. Ya bukan hanya si owner tapi si tim juga. Bahkan di awal-awal pandemi ya semua panik gitu. Semua dan panik. Itu wajar. Dan tim pun panik. Ya akhirnya di sana ya saya kumpulkan, saya ceramah selama 2 jam sampai tim pun ya nangis dan lain sebagainya gitu. Ya tadi gitu kita memunculkan spirit gairah. Justru di kondisi ekonomi saat ini kita harus bergerak. Karena yang bergerak itu kita yang akan jadi semacam penggerak ekonomi gitu. Kalau berhenti ya udah kita jadi rentetan mati. Gitu. Iya, bener. Justru untuk menawan kan sekarang kadang-kadang Indonesia bulan ini masuk ke resesi gitu. Udah banyak di portal media segala macam. Ya resesi itu tadi uang itu mati, maksudnya itu tidak bergerak. Uang itu tidak bergerak. Dan buatlah dia bergerak. Buat itu bergerak, si uang itu bergerak dengan ekonomi terus berjalan. Kalau kita tidak melakukan itu ya tadi kita akan memperparah gitu. Benar. Ya makanya gimana agar lebih banyak lagi keterlibatan SDM, uang perputaran lebih cepat, lebih banyak dan kemerataan ekonomi gitu. Ya kalau saya sih sekarang kecenderungannya ke depan konsep model ekonomi kapitalis itu pasti bakalan hancur. Dan nanti akan ada new economy konsep yang ke depan sih ini gadang-gadangnya. Kalau saya melihatnya ini ke koperasi. Dari tanda kutip ya orang mindsetnya sekarang koperasi itu pinjam, simpan segala macam. Itu hanya itu. Padahal banyak yang bisa. Koperasi itu konsep pemerataan ekonomi sebetulnya. Karena nanti pada akhirnya ekonomi akan muter terus benar. Ya tidak akan lari besar dan tidak terlalu jomplang antara yang kaya dan yang miskin karena semua bisa memiliki gitu ya Kang. Ya ekonomi berjamaah lah pada saat ke depannya gitu. Dan ini yang memang saya pun lagi mencoba konsep dengan beberapa kawan dengan ya ada bikin semacam platform juga, kemudian ya tadi ingin menghidupkan kepentingan saya sih tadi menghidupkan sektor manufaktur gitu. Teman-teman kan konveksi, garment segala macam banyak yang sekarang nggak ada kerjaan gitu. Ngeri. Mereka banyak yang nggak ada kerjaan, yang bisa saya support ya saya kasih kerjaan gitu. Tapi gimana ada hal-hal yang memang harus kita sambungkan gitu. Kang, apa benar daya beli masyarakat itu jadi turun atau gimana sih sebenarnya teori ketika resesi itu kayak gimana sih yang dirasakan lah ini kan seorang praktisi juga dalam bisnis. Pertama ya secara praktisi ketika ekonomi bukan daya beli turun sebetulnya lebih ke si personal dia punya ya ada yang terdampak ada yang tidak. Ini yang tidak terdampak dia akan mengalihkan gaya berbelanja, kemudian alokasi dana. Ada yang masih tetap kan kayak PNS atau apa gaji kan tetap ada. Gak ada masalah. Secara kekuatan finansial mah tetap gitu. Aja. Tapi alokasinya gitu. Ada yang memang awalnya mungkin lebih banyak belanja ke sektor-sektor yang industri non pangan, sekarang yang pangan gitu. Itu naik, kesehatan itu naik gitu. Polanya akan berubah. Kemudian ya hal yang menunjang kayak kemarin ya buat sekarang buat kesehatan lah, imunitas gitu. Bahkan sepeda jadi laku segala macam itu ada new trend kultur dari baru gitu ya dari konsumen ya. Kalau new normal secara konsep orang boleh lah, tapi pada idealnya mah tadi gitu. Setiap orang itu udah berubah kultur budaya belanjanya, alokasinya. Dan berat kalau yang cuman pakai konvensional terus dan nggak mau berubah. Nah terus itu ketika sebetulnya tadi tetap ada peluang karena uang itu ada gitu. Bener. Yang jadi mindset itu
daya beli nggak ada, udah menyerah gitu. Nah, Padahal ya tadi ya ketika pada momen-momennya saya pun jualan masker itu sama seperti saya jualan gamis atau kerudung gitu secara nominal kacang goreng ya omset banyak gitu. banget ya. Iya gitu. Artinya secara nominal omset sama aja saya jual masker pada saat itu dengan jualan ya tadi gamis dan lain sebagainya karena orang pada saat itu lagi butuh. Sedang butuh-butuhnya. Sedang butuh-butuhnya. Berarti kita harus cari solusi. Cari Produk solusi. buat orang yang sekarang sedang Ya. membutuhkan itu. Produk, kemudian dari sisi Jasa dan jasa lain-lain. segala macam pun sama. Lihat peluang pasti gitu. Karena yang tidak bisa berubah itu tadi tidak bisa membaca peluang Setuju, pola. setuju. Orang itu ada, dana itu ada, cuman berubah alokasi. Makanya produk-produk yang ada value kesehatan, value itu akan lebih diminati gitu oleh Dan orang. orang itu paling berat berubah kan. Nah, itu. Ini yang menurut saya ya mungkin tantangan buat UMKM, tantangan buat teman-teman juga gitu ya. Saya masih ingat dulu saya bukan orang senang Facebookan lah ya. Akhirnya saya mencoba untuk Facebookan. Facebookan pindah lagi ke Instagram. TikTok juga harus belajar. Sekarang podcast juga, YouTube dan yang lain. Sesuatu yang harus jadi fast learner ya. Jadi sesuatu yang dan itu ada di zona tidak nyaman kan Kang? Apakah itu yang diharuskan juga salah satu UMKM harus punya Entrepreneur itu sejatinya memang seperti itu. Karena setiap hari tantangan zaman itu berubah dan cepat. Cepat, apalagi di era teknologi sekarang ya tadi akan sangat cepat berubah. Kita harus cepat juga belajar dan beradaptasi. Dan telat tergilas. Yang telat ya, yang salah tergilas gitu. Baik telat gitu, apapun salah. Momen itu penting ya, momen Kang, itu penting. Ya artinya memang ya balik lagi sih, itu lebih ke mindset kita lah. Ya seperti naik mobil, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan kita berhenti. Kang, terakhir nih saya mau ngomongin sebelum nanti kita mau nanya rapid testnya. Ngomongin tentang finansial lah ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika pandemi kayak gini? Misalnya apakah tunda investasi atau juga ya buat siapapun lah gitu ya. Ada advice in financial yang bisa Akang sarankan nggak buat teman-teman di rumah? Di luar sana? Ya pertama sih di masa saat ini ya tadi secara naluri dan alamiah investasi terpenting itu ya kesehatan lah ya. Kesehatan. Kesehatan. Ya untuk apa ya? Pengusaha pada saat ini memang kondisinya tadi gimana membuat si uang itu bisa bergerak lebih cepat gitu. Karena itu jadi salah satu solusi untuk mendorong perputaran ekonomi gitu. Kalau misalnya kita menunda atau misalnya taruhlah kita punya uang 100 juta di rekening gitu, diendapkan, tidak diputarkan gitu. Sebetulnya dalam logikanya seperti 10 juta 100 juta. Taruh kalau dibagikan ke 100 orang ini ada 10 orang, dari 100 orang gitu. Yang punya buying power. Ya, kemudian tadi dari sisi produk itu juga bisa memutar secara ekonomi gitu ya. Dari 100 ini ada keluarganya akan ikut. Benar. Artinya gimana nilai roda investasi ekonomi ini harus terus berputar. Nah, roda ekonomi harus berputar. Jangan kita simpan gitu. Jangan kita simpan. Justru Karena ini waktunya kita ngeluarin. Waktunya kita memulai. Jadi itu seperti merangsang gitu, merangsang eraksi ekonomi gitu. Eraksi ekonomi itu dirangsangnya dengan perputaran uang yang cepat. Kalau dari sisi entrepreneur gitu, ketika ada uang nganggur daripada didiemin gitu, diam terus lama-lama habis juga gitu. Setuju dengan inflasi. Dengan inflasi, kemudian dengan ya kita pun pasti ada kebutuhan segala macam, Betul. lama-lama akan habis, tapi ekonomi gitu. Hal kecilnya ketika ada yang dagang lewat gitu, tukang asongan segala macam, ya kita beli misalnya atau apa, ya untuk merangsang terus gitu. Benar. Bagaimana ya uang keluar dan uang masuk itu dipercepat gitu. Paham. Jangan stagnan ya. Jangan stagnan. Jangan diam, jangan nggak ngalir ya. Nggak ngalir, justru itu yang membahayakan yang di bawah. ya pertama niat utamanya tadi kita merangsang ekonomi karena ini akan membantu Iya, menghidupkan banyak orang ya. orang. Menghidupi banyak orang ya. Dan di sana kan mudah-mudahan dia nilai sedekah juga bagi kita, nilai ibadah juga. Kalau kita justru yang zalim itu ya kita simpen, kita ada potensi segala macam kita nggak alokasikan. Cuman bagaimana nih yang jadi masalah itu
gimana bagaimana dan Dan di di mana mana kita mengalokasikan. kita mengalokasikan. Nah itu yang jadi PR bagi Jangan sampai entrepreneur. boncos juga akhirnya Iya. hilang uang yang udah dikumpulin. Ya Kang. makanya kan di situ nilai kita sebagai entrepreneur melihat peluang dan melihat masalah yang harus diselesaikan. Menarik. Itu PR kita di situ Iya. gitu. Kejelian kita. Kita dalam menentukan pilihan segala macam. Bagi saya sih itu gitu. Karena dengan seperti itu kita jadi pahlawan dalam kalau dulu pahlawan dengan berperang ya kita pahlawan ekonomi kita ya dengan menciptakan lapangan pekerjaan lebih sebanyak banyak. mungkin. Benar. Perputaran roda ekonomi lebih cepat. Nah itu jadi value juga. Benar. Bagi kita sebagai seorang muslim lah. Senang kalau kita bisa jadi jalan rezeki bagi banyak orang Betul, gitu ya Kang. itu. Karena mungkin doa yang ngalir itu dari sana lah. Benar. Ya saya pun Tapi ini kalau untuk saran buat para karyawan nih untuk karyawan yang ya tadi mungkin jadi ketakutan gitu ya, atau juga mungkin wah gua nih di PHK nih atau takut di PHK nih itu, atau udah deh gua usaha aja ya, atau gimana Kang? ini masa-masa berat bagi seorang pengusaha. Tentu saja yang bekerja itu jadi pahlawan bagi perusahaannya. Jadi sebisa mungkin bagaimana tadi gitu. Saling ya Kang ya, saling ya. Nggak hitungan dengan perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa tetap bertahan ya otomatis ada SDM yang terlibat di situ, ada organisasi bisnis yang terlibat di situ ya. Karyawan itu ya fungsinya tadi bagaimana menyelamatkan perusahaan tersebut gitu. Ya dedikasinya harus lebih tinggi lagi. Ya maksudnya untuk perusahaan lah di sana karena ada nilai amanah untuk bisa menyelamatkan. Karena kalau misalnya satu bermasalah akan berakibat dengan semua itu jadi jalur ya, jalur ini ekonomi. Kang, oke kita masuk ke rapid test. Waduh, ada apa nih? Santai. Ada beberapa pertanyaan tapi tolong dijawab dengan cepat gitu aja siap. ya. Bukan dites COVID atau enggak. Enggak perlu juga kalau itu ya. Oke Kang, ada beberapa pertanyaan. Saya tolong minta Akang jawab dengan cepat. Keluarga atau bisnis? Keluarga. Uang atau tanah? Uang. Tanah atau emas? Mas. Anak atau istri? Istri. Iya. Karena kan dia yang ini anak lagi ya. Nah. Nambah bisnis atau memperbaiki bisnis? Nambah bisnis. Bantu UKM atau mengembangkan usaha lebih bagus? Bantu UKM. Jadi pengusaha atau jadi kiai di pesantren? Pengusaha. Ini juga penting kan? Jadi pengusaha itu karena kan ada tujuannya juga di situ ya. Satu lagi lah. Nambah anak, nambah usaha. Ini jadi pertanyaannya. Dua-duanya harus pilih lah. Nambah usaha. Karena nambah anak udah pasti. Iya. Oke. Iya. Kang, ini sedikit ya tentang pesantren deh. Tentang bukan pesantren sebenarnya, tapi tentang rencana. Iya. Rencana ke depan. Artinya kan setiap orang tuh punya grand design. Betul. Ya, biasanya pengusaha-pengusaha itu bukan orang yang beda lah, bukan orang yang cuman hidup untuk hari ini. Betul. Tapi dia ngomongin tentang visi globalnya, visi besarnya, impiannya atau legacy yang sedang ia ingin bangun gitu. Betul. Apa sih sebenarnya seorang Aufa Arham ini punya impian seperti apa sebenarnya masa yang akan datang? Ya mungkin ini di alam bawah sadar saya terbentuk. Saya kecil di pesantren, hidup di lingkungan pesantren, kemudian juga ya dididik oleh orang tua yang ngerti agama, keluarga, support. Memang tapi memang secara basic saya punya darah ya tadi orang tua juga berdagang. Jadi ada titisan antara pesantren sama entrepreneur lah. Akhirnya saya memilih untuk jadi entrepreneur. Pertama beban tanggung jawab untuk jadi yang di jalur kiai, yang jalur ustad itu banyak lah gitu ya, udah banyak gitu. Tapi sangat sedikit muslim yang bergerak di jalur entrepreneur. Nah di sini tentu saja saya pun ingin menciptakan
bagaimana nanti Muslim itu kuat secara finansial. Muslim kuat secara finansial otomatis ya tadi basic agamanya udah pasti otomatis dan dibekali dengan entrepreneur. Dan ini yang masih agak kurang. Kan kebanyakan Setuju. baik itu sekolah yang berbasiskan Islam gitu ya, mencetaknya jadi hafiz Quran lah, jadi ahli apa di bidang agama segala macam itu udah banyak. Tapi gimana yang memang menguasai ekonomi, nah ini yang belum banyak gitu. Benar. Ini yang belum banyak. PR besar kita ya. Ini PR besar umat ya. PR besar kita dan ya terutama saya pun akhirnya ngambil jalan ini, jalan yang memang jarang sekali lah. Fardu kifayah lah mungkin. Fardu kifayah kalau menurut saya, karena memang ya tadi sebetulnya Kalau nggak ada yang main di sana siapa yang nge-support Siapa yang dakwah support gitu. dakwah, benar. Ekonomi siapa? Padahal yang dulu Utsman bin Affan, itu luar Abdurrahman bin biasa, Auf, dan semua yang lain ya. para pengusaha, sahabat Nabi semuanya para pengusaha. Nabi pun sama gitu kan. Betul. Artinya dakwah juga butuh support, Butuh akomodasi, butuh finansial, iya, butuh perputaran. Nggak bisa menafikan itu ya Kang ya. Karena ya ijah dakwah itu akan kuat dengan ekonominya. Bagaimana tadi orang lapar dalam tanda kutip dikasih dalil agama nggak akan kenyang gitu. Benar. Tapi kasih makan dulu, baru tadi kita ajak untuk mengenal Allah, untuk membaca. Jadi impiannya adalah buat pesantren. Buat pesantren dengan basis entrepreneurship gitu, dan basisnya saya nyari di daerah-daerah karena ingin membangkitkan ini juga sih membantu ya jadi generasi muda lah. Itu sih niatan ke depannya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan terwujud Kang Aufa. Amin. Closing statement Kang Aufa, kita udah 1 jam ngobrol. Wah, luar biasa. Gak kerasa ya, asik ya kita ngobrol ya. Silakan Kang Aufa, ada yang mau disampaikan dari Kang Aufa buat teman-teman UMKM khususnya gitu ya, silakan. Ya, pertama untuk teman-teman UMKM ya, jangan sampai kita berputus asa. Pertama ya tadi yang sempat saya bilang, saat ini kitalah sebagai pengusaha saat ini menjadi semacam pahlawan yang memang tanpa tanda jasa, bukan hanya guru lah. Karena untuk membangkitkan ekonomi, kemudian untuk membangkitkan membangun bangsa secara global, baik ya kita menjadi pahlawan buat keluarga, jangan sampai menyerah, lingkungan sekitar, dan untuk Indonesia tentu saja. Dan mudah-mudahan ya tadi kita sebagai seorang muslim pun dituntut untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk menjadi pengusaha, inilah jalan jihad pada saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus bertahan, survive, jangan sampai menyerah. Karena entrepreneur itu tidak ada kata menyerah. Entrepreneur itu pasti akan menemukan jalan dari setiap kesulitan. Be strong, be smart, dan be happy. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ditutup, Kang Aufa kayaknya mau ngasih hadiah nih. Kita selalu rutin gitu ya, selalu ada giveaway di akhir gitu ya buat teman-teman semua. Nah nih ada beberapa nih. Untuk ahwat-ahwat ya. Saya juga ini sekarang pakai kaos dari apa nih Kang, brandnya Kang? Kalau yang itu Ziada, tapi memang seri Aroyan. Oh Aroyan, serinya Aroyan ya. Jadi ini brandnya juga dari Kang Aufa. Dan ini Elbinanya nih. Ada 3 nih. Kang Aufa, apa yang harus dilakukan teman-teman? Ini juga untuk Ikhwan nih. Ada ya kaos juga. Ini enak banget ya, nyaman banget ya. Ketun bambu, antibakteri. Insya Allah nggak akan bau-bau lah. Mantap. Kang Aufa, gimana nih buat teman-teman kalau mau dapetin 3 ini nih. Jadi 1 orang 1. Silakan. Kang Aufa. Ini lebih ke challenge pertanyaan atau seperti apa? Yang pasti harus follow dulu dong. Oh ya, follow Instagramnya Elbina Hijab. Ada juga Elbina Staff. Ziada. Nanti ditulis di situ ya. Kalau Alfanya enggak di follow? Kalau saya sih lebih enak main di belakang. Oke. Terus udah gitu, apa lagi harus ngomen mungkin di bawah ini ya? Ya mungkin. Kenapa? Apa pertanyaan? Ya mungkin komennya itu tadi tulis teori kekekalan uang. Teori kekekalan uang tuh, ya. Bisa diulang lagi. Apakah teori kekekalan uang
Nanti bagi yang bisa jawab, nanti kita akan cari yang tercepat dan juga yang paling bagus pertanyaannya, paling tepat ya korelasinya juga. Akan mendapatkan salah satu dari ini. Ada 3 berarti ya jawabannya. Iya. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, Anda harus follow dulu Instagramnya Elbina Hijab, Elbina Staff, dan juga Ziada Distro. Ziada Distro ya. Itu di follow dulu Instagramnya. Terus Anda komen di bawah ini apa aja tadi, hukum kekekalan uang. Iya, itu Hukum aja. kekekalan uang. Silakan. Nanti kita akan cari yang terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari Elbina. Mudah-mudahan Elbina makin berkah, Amin, makin hebat, amin, amin. makin sukses, memberdayakan banyak orang. Cita-cita Kang Aufa juga terkabul dengan keluarga besarnya. Saya tutup dengan satu quotes yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Sahabat sekalian, ada 2 hal penting dalam percakapan kita kali ini, yaitu leadership dan entrepreneurship. Dan 2 hal ini tidak bisa kita bangun dari sejak kita udah dewasa, tapi pupuklah dari kecil. Ketika kita punya anak, maka didiklah ia dengan leadership yang benar dan entrepreneurship yang benar. Saya Setia Furqan Khalid, masih di Setia Talks. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hatur warahmatullahi nuhun, Kang wabarakatuh. Alfa. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.